Shalom, selamat malam. Nama saya Kadinda Kristina Halawa. Saya sebagai mahasiswa di STT IKSM Santosa ASI. Saya semester 6. Saya prodi teologi. Saya berasal dari Nias. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang ibadah dalam Perjanjian Lama atau PL. Saya akan menjelaskan tentang materi ini, yaitu kata ibadah. Kata ibadah dalam Perjanjian Lama dipakai sebanyak 34 kali. Kata ibadah muncul pertama kali dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-12. Nah, teman-teman atau saudara-saudara, kita akan membacakannya di dalam Alkitab kita yang terambil dari Keluaran 3 ayat yang ke-12. Bunyinya demikian, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, di dalam ayat ini jelas-jelas mengatakan kepada kita semua, yaitu kamu akan beribadah. Nah, di situ di ayat ini menjelaskan kata beribadah. Nah, teman-teman atau saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita akan melanjutkan membahas materi kita. Dalam versi bahasa asingnya ada 2 kata yang digunakan untuk menunjukkan kata ibadah ini, yaitu ta'abdul dan sabha. Ta'abdul berasal dari kata abah yang secara etimologis berarti mengerjakan dalam banyak pengertian perasaan. Nah, yang diberikan melayani untuk mengajarkan dalam perbukaan, ikatan atau mengikatkan dalam ibadah. Nah, dalam ibadah ini ada perikatan, dan sedangkan syahad berarti menunjukkan diri, sedangkan bahwa bahasa Yunani adalah proskeuo yang berarti menyembah atau mencium tangan kepada Allah. Nah, jika kedua arti ini tersebut digabung, maka ibadah itu berarti mengungkapkan diri yang muncul dari kesadaran atau perasaan dan keputusan dari kedua kata ini. Nah, teman-teman, di dalam kata ini kita bisa mengerti dan memahami kata ibadah dalam perjanjian ini. Saya akan menjelaskan lagi. Ibadah dalam Perjanjian Lama adalah suatu respon manusia terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan baginya. Nah, sebagai respon, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, itu yang namanya beribadah, dan kita pergi ke gereja atau tempat ibadah. Nah, secara etimologi, yaitu ibadah adalah suatu bentuk aktivitas yang membawa perubahan hati. Nah, perubahan hati dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu juga menyenangkan hati Tuhan untuk kita. Dan kita bisa membaca di dalam Perjanjian Lama lagi Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakannya. Dikatakan di sini, yaitu, dan saya tidak akan membacakan, mungkin saudara-saudara atau teman-teman yang membacakannya, dan saya akan menegaskan atau saya membacakan di ayat yang kelima saja, yaitu di mana di ayat ini, yaitu jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat bagi orang-orang yang membenci aku.
Nah, di dalam ini jelas-jelas menjelaskan kepada kita bahwa kita tetap beribadah buat Tuhan. Jangan buat segala benda, jangan kita menyembah segala sesuatu, tetapi kita menyembah Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan lagi, yaitu tujuan. Nah, tujuan beribadah ini adalah supaya umat beribadah kepada Allah. Nah, di dalam ini sih ada kita bisa membaca di Keluaran 7 ayat 18 dan Keluaran 8 ayat 1. Mungkin saudara-saudara bisa membacakannya, dan saya akan melanjutkan materi ini, yaitu ibadah dipahami sebagai tanggapan hati yang percaya kepada Allah. Nah, di sini yaitu di dalam materi yang saya jelaskan ini yaitu ungkapan hati kita untuk Tuhan. Ketika kita berbicara tentang beribadah, maka kita tidak bisa lepas dari istilah yaitu menyembah. Menyembah itu yaitu menyembah Tuhan yang selalu bersyukur, yang selalu menolong menyertai kita. Nah, ungkapan ibadah yang ditentukan Allah bagi Israel harus menjadi pengungkapan yang nyata dari iman mereka. Nah, di situ Tuhan memberikan percobaan-percobaan di umat Israel supaya umat itu mengerti dan memahami tata ibadat untuk Tuhan dan bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya akan menjelaskan lagi, yaitu ungkapan ibadah adalah simbol dalam arti bahwa ia menyertai diri dalam bentuk yang ditentukan, yang realitas atau menentukan rohani kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu ibadah dalam Israel tersebut memiliki tempat-tempat yang khusus bagi ucapan syukur untuk beribadah. Kemudian mereka juga memiliki hari-hari pelayanan. Hari-hari pelayanan ini yaitu hari-hari kita di mana meluangkan waktu untuk Tuhan, menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, khusus bagi ucapan ibadah ini kemudian mereka juga memiliki sebagai tentang pembuatan kudus. Nah, perbuatan kudus ini yaitu ada hari-hari yang perlu dikuduskan untuk beribadah, seperti pas zaman PL ini yaitu hari Sabat itu ya, kalau kita bandingkan sekarang itu hari Sabtu, tapi di sini dikatakan hari Sabat. Nah, hari Sabat itu yang hari untuk mereka beribadah. Nah, menarik lagi adalah ibadah itu mereka mempunyai suatu teologis ucapan ibadah. Nah, kita melakukan ibadah itu. Nah, di sini juga ada macam-macam tempat ibadah yang sering dipakai oleh orang Israel. Kita bisa membaca di Yeremia pasal 7 ayat 12, Galatia 1 ayat 1, dan di mana itu di dalam ayat-ayat ini kita sudah menjelaskannya. Nah, ada beberapa tempat ibadah itu tempat kita berkumpul, tempat persekutuan untuk beribadah itu sebagai dibentuk sebagai kelompok-kelompok ya, atau sebagai persekutuan untuk mengumpul 1, 2, 3 orang atau 5 atau lebih, untuk banyak, untuk beribadah, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, supaya kita selalu menyertai dan selalu juga mengerti dan memahami ini Tuhan. Dan kita juga harus ada namanya gairah untuk beribadah. Nah, di situ mungkin materi yang saya jelaskan kurang tepat atau bagaimana, saya berterima kasih, dan mungkin juga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saudara-saudara dimanapun berada.
dan tetap semangat. Kita sebagai umat Kristen, kita harus menyemangati dan selalu mensponsori saudara-saudara. Shalom.